Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sunia dan spesial terima kasih kepada Kang Fakih. Jadi begini Kang Fakih, tadi saya menyimak satu hal yang menurut saya betul. Jadi kadang seorang itu tidak bisa terbuka karena ketidaknyamanan, dan ini yang saya alami, bukan saya sendiri tentunya, ketika menangani beberapa konsultasi Kang Fakih. Jadi perempuan itu, ini kasusnya karena banyak perempuan yang konsultasi, kasusnya perempuan itu ketika dia mau menyampaikan sesuatu yang menjadi tidak enak di hatinya, itu kadang suaminya marah. Dan itu banyak terjadi kayak gini, banyak sekali. Ketika ingin menyampaikan, dianggap sok tahu. Ketika ingin menyampaikan, akhirnya apa? Si perempuan hanya tertutup akhirnya. Ketika ada keinginan untuk menyampaikan, hal itu langsung ditepis. Terus pokoknya nggak bisa. Nah ini saya butuh, dan ini bisa jadi terjadi bagi laki-laki yang tidak bisa menyampaikan apa isi hatinya, karena bisa jadi dia malu, bisa jadi dia, karena kadang laki-laki merasa, wah saya ini laki-laki, ngapain saya harus menceritakan kelemahan saya, lebih seperti itu. Nah ini butuh tips-tips singkat dan juga praktis, Kiai. Kira-kira kalau orang sudah mentok, nggak bisa terbuka karena keadaan, itu gimana solusinya? Atau pakai cara apa sehingga apa yang ada dalam hati itu bisa terbuka? Bisa tersampaikan, itu yang pertama. Yang kedua, Kang Fakih, ini juga banyak kasus begini. Jadi kadang si istri, bisa juga si suami ini ya, merasa bahwa dia harus peka. Pokoknya dia harus peka, dia harus peka, dia harus peka. Tapi di sisi yang lain, si pasangannya ini sudah berusaha mencoba untuk peka, tapi dia nggak paham gitu. Sehingga kadang si laki-lakinya bilang, ini saya kok dianggap seperti Tuhan ya, harus tahu isi hati pasangan begitu kan. Sehingga lagi-lagi dengan kasus seperti ini, dia sudah mencoba untuk peka tapi nggak bisa, tapi pasangannya menganggap ini kok nggak peka. Sehingga lagi-lagi persoalan terjadi, bahkan bisa berujung pada perceraian. Lah, yang hal-hal seperti ini karena banyak terjadi, saya butuh masukan dari Kang Fakih ini. Terima kasih Kang Fakih. Salam silaturahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Yai Fakih ya, ini terbalik Mbak Sunia. Harusnya beliau yang cerita ini. Kan mengalami dan mendampingi langsung ya, karena ini ilmu amal sama ilmu diskursus itu kan kadang beda ya. Jadi saya kira Mas Khairul Rahman harus juga sharing kepada kita ya. Artinya ketika betul ada orang mengalami begitu, apa ya yang sudah disampaikan, seperti apa, dan apakah itu worth it atau bermanfaat gitu loh, bermanfaat. Karena bisa jadi yang saya temenin lebih sedikit dibanding temenin oleh Mas Khairul Rahman gitu loh. Karena saya tidak secara terbuka menerima lalu orang berduyun-duyun sebagaimana beliau Mbak Sunia untuk konteks itu ya. Saya bisa jadi ya, kalaupun ngomong masih konseptual ya, konseptual. Jadi tipsnya mengenalinya saya kira begini, ada dua dulu kalau konteksnya tadi yang saya bilang. Dua itu adalah begini. Tahu tidak bahwa, atau sadar tidak bahwa basis dari relasi kita sesungguhnya adalah baik, sesungguhnya ya baik, kokoh, sehat. Lalu yang itu tuh bagian kecil yang bumbu-bumbu kehidupan. Atau justru sebaliknya, bahwa itu tanda utama bahwa ternyata relasi kita sangat toksik gitu loh. Nah kalau ini lain nih kalau yang ini. Nah jadi hal itu apakah dianggap sebagai dianggap dirasakan dan dialami sebagai sebagai sesuatu yang itu pinggiran. Misalnya tadi ya, yang satu peka atau berusaha untuk peka, sementara yang lainnya merasa kamu belum peka gitu loh. Nah ini kan kalau ada kesempatan untuk bertemu diskusi, kan bisa ketemu nantinya, kalau itu bukan utama. Tapi kalau sejak awal terus menuduh Anda tidak peka dan saya sudah peka, yang akan ketemu.
itu artinya relasinya sudah toksik gitu loh. Jadi saya sudah, kamu belum, saya sudah, kamu belum gitu. Ini kan toksik berarti. Tetapi kalau ini adalah bumbu-bumbu dalam kehidupannya, tinggal ngomong saya sudah belum. Kalau belum, apa yang harus saya lakukan? Nah, terus ketika dibilang kamu belum peka, nah belumnya di mana gitu. Yang satu harus menerima memang peka tidak peka kan pasangan yang ngalamin gitu loh. Bukan kita yang ngukur. Tapi tentu saja pasangan yang menuntut kita peka juga jangan 180 derajat karena tidak ada orang yang bisa peka. Nggak ada, jangankan orang lain. Kita juga kadang nggak paham dengan kemauan tubuh kita. Kita sendiri itu nggak paham. Jadi jangan menuntut sesuatu dari pasangan kita yang berlebihan, sementara kita sendiri juga tidak bisa peka dengan diri kita, gitu sama aja. Jadi tuntutan itu yang wajar lah. Gitu. Nah itu kan perlu ditemukan ada ruang untuk memahami dan memproses ke depan gitu loh. Memahami keterbatasan, tapi juga memproses agar itu berproses itu melangkah gitu loh, melangkah. Nah kalau sejak awal basisnya adalah basisnya itu sehat dalam arti tadi memberi kepercayaan, memberi ruang untuk terbuka, untuk berproses, untuk saling mendukung. Nah itu saling mendukung itu penting itu. Saling mendukung adalah salah satu contoh atau tanda bahwa relasi kita itu sehat. Saling mendukung artinya kan tahu. Misalnya contoh yang paling ada seorang laki-laki misalnya ingin terlibat dalam kerja-kerja domestik, tentu saja karena dia baru mulai, apalagi dengan segala pendidikan yang patriarkal, tidak akan lebih sempurna dibanding perempuan. Tapi tidak semua perempuan juga, ini contoh kasus aja. Untuk ikut menyapu, ikut menyetrika misalnya. Lalu perempuannya atau istrinya menilai dengan seluruh kesempurnaannya. Ya nggak bisa. Ini nggak rapi, ini kurang ini. Nggak bisa, harus diapresiasi dulu gitu, diproses bareng, kurang-kurang. Ya memang akan kurang karena kacamata bersihnya, kacamata dirinya. Atau sebaliknya, mungkin laki-laki yang menjadi petugas cleaning service di hotel. Kan dia punya standar bagaimana kebersihan hotel. Lalu begitu pulang, istrinya ceramahin. Dia bukan ceramah dong. Nah, jadi standar bersih WC-nya itu dengan kacamata dirinya ketika kerja di hotel. Nah, ya kenapa tidak terjun saja? Nah, ini kan contoh bagaimana kita menuntut orang lain seperti dirinya, tapi tidak memahami prosesnya bagaimana berjalan. Ya, prakteknya memang tidak mudah, Mas Soleh Rahman, betul ya. Tapi mari relasi itu pertanyakan kembali secara pondasi itu sehat tidak gitu. Kalau pondasi sehat, yang lain itu bumbu-bumbu aja lah gitu loh, anggap bumbu. Kurang peka, ya masa harus peka 100% itu kan nggak mungkin ya. Kurang terbuka seperti kata Mbak Sunia, kalau betul karena hormon kan susah. Tetapi kalau misalnya tadi setiap terbuka, setiap minta langsung marah, itu toksik. Kalau begitu setiap ngomong langsung marah, itu toksik. Itu ya susah dipertahankan tuh kalau nggak sadar, suami harus sadar bahwa itu toksik gitu loh. Kalau nggak sadar kan susah untuk diobatin. Harus sadar itu toksik gitu. Dan itu pasti akan menimbulkan konflik, pertengkaran, perceraian. Itu toksik gitu tuh. Nggak kena toksik ya harus diobatin. Tetapi kalau secara basis relasinya itu, secara pondasi relasinya adalah sehat, ada bumbu-bumbu kehidupan itu adalah wajar. Dan justru itulah yang membuat kita, menurut saya ya, manusiawi. Dan kita perlu mendekat kepada Tuhan untuk berdoa. Dan tentu saja lupa ingat itu biasa gitu loh. Kurang waktu, kita perlu sering berpisah biar ketemunya tambah mesra. Ketemu terus itu ya bosan gitu loh misalnya. Senyum terus itu nggak mungkin kan 24 jam nggak bisa pasti. Justru kita senyumnya akan enak kalau ada cemberutnya. Itu memang manusiawi gitu loh. Jadi rasakan cemberutnya istri atau suami itu menjadi jalan bagi kita untuk ketika senyum sedikit jadi manis banget. Tapi kalau senyum terus, nggak ada cemberutnya sama sekali, itu bisa pahit senyumnya itu. Jadi itulah dinamika itu begitu. Jadi marahnya suami, marahnya istri,
itu mengingatkan kita betapa pentingnya tidak marah. Nanti begitu. Karena kalau tidak pernah marah sama sekali, itu juga hambar nantinya. Hambar gitu hidup itu. Karena ya kita makan, itu terus yang kita makan. Kalau kita ingin merasakan manisnya gula, ya juga harus merasakan pahitnya paria gitu loh. Akan nikmat nanti. Nah itu kalau tentu saja tadi sejak awal relasinya sudah tidak toksik ya, tidak toksik. Jadi jadikanlah itu lupanya istri atau suami, salahnya itu sebagai bunga-bunga kehidupan yang membuat kita tadi nano-nano itu jadi enak gitu loh. Jadi enak, jadi karena kita nggak mungkin pengen pasangan kita peka seperti yang kita inginkan. Ini nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin. Begitupun saya pun peka dengan diri saya nggak mungkin gitu loh. Kita juga. Kita kadang-kadang soal makanan apa kan nggak peka juga, makanan yang tidak sehat sama kita, makanan yang membuat kita bermasalah, kita tetap aja. Lalu kita pengen istri kita, suami kita mengingatkan, kamu kok nggak mengingatkan saya makan ini, padahal ini kan tahu. Nah kok disalahkan istri, dia sendiri nggak peka, dia sendiri seenaknya makan, seenaknya pakai baju dan lain-lain. Nah ini kalau berpikirnya begitu tanda-tanda toksik gitu loh. Tapi kalau sejak awal adalah kuat, tetapi ada bumbu-bumbu dalam kehidupan, nikmatilah itu sebagai bagian dari dinamika yang justru membuat kita akan lebih bisa menikmati relasi itu. Saya tidak tahu apakah ini tips, dan saya yakin Mas Rahman lebih seharusnya dia cerita dong. Ketika itu bagaimana ya, saya biasanya apakah lalu berfungsi atau tidak gitu. Mungkin itu lebih tepat dibanding bertanya ke saya nih Mas Rahman, terbalik. Makasih.